Sobat penyintas, selain terkenal dengan sebutan kota hujan atau kota sejuta angkot, Bogor juga merupakan kota sejuta jajanan. Makanan legendaris khas Bogor yang viral salah satunya adalah laksa Bogor. Untuk membuat laksa Bogor, pertama dicampurkan semua bahannya. Ada potongan ketupat, oncom, bihun, daun kemangi, toge, lalu disiram kuah laksanya. Nah, kuah laksa ini terbuat dari berbagai campuran rempah. Di antaranya ada kunyit yang paling dominan karena warna kuahnya berwarna kuning. Laksa Bogor biasanya disajikan dengan taburan serundeng di atasnya. Rasanya sungguh nikmat, apalagi tahunya sangat empuk sobat, karena direndam bersamaan dengan kuah kunyitnya. Seporsi laksa Bogor hanya dijual Rp15.000 saja sobat, murah banget kan? Tidak hanya laksa Bogor, ada juga jajanan legendaris lainnya loh sobat. Penasaran kan? Iya, nama jajanan yang satu ini adalah cungkring, singkatan dari cungur kaki garingan. Jajanan ini biasanya disajikan dengan gorengan, lontong dan kikil, lalu disiram dengan kuah kacang. Tidak lupa sambal dan bawang gorengnya ya. Jajanan ini merupakan jajanan yang ramah di kantong. Satu porsinya hanya Rp18.000 saja. Saat ini, cungkring Pak Jumat sudah dikelola oleh generasi keduanya. Beberapa anaknya juga ikut melanjutkan usaha cungkringnya. Setelah makan makanan yang enak, jangan lupa dong minum yang seger-seger. Bir kocok adalah salah satu minuman yang kaya rempah-rempah dan bagus untuk kesehatan. Nah, untuk membuat bir kocok ini cukup mudah kelihatannya. Tinggal masukkan es batu ke wadah, lalu masukkan air rempah-rempahnya. Terakhir, jangan lupa dikocok-kocok ya sobat. Bir kocok ini terbuat dari bahan rempah seperti jahe, cengkeh, kayu manis, gula pasir, dan gula aren. Minuman khas Bogor yang satu ini per gelasnya hanya dibanderol sebesar Rp5.000 saja. Sobat penyintas, hujan deras yang mengguyur kota Bogor selama beberapa jam berpotensi menimbulkan bencana longsor. Kejadian ini menimpa satu keluarga. Tebing yang berada di sebelah rumah mereka longsor sehingga menimbun ibu dan anak selama beberapa menit. Sobat penyintas, tahun 2019 silam, Kampung Wangun yang terletak di Desa Pasir Buncir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, dilanda longsor. Ati dan Fauzan, anak bungsunya, menjadi salah satu korban selamat. Mereka sempat tertimbun material longsor selama 15 menit. Kejadian berlangsung pukul 12 saat malam hari. Ati dan Fauzan ketika itu sedang tertidur pulas di ruang tamu, tepat di depan pintu rumahnya. Jam 12 malam, lagi tidur nyenyak, pas dari atas longsor, nimban rumah. Saat itu, tanah dari atas tebing tiba-tiba longsor dan meruntuhkan sebagian rumah Ati. Begitu pula dengan Ati dan Fauzan, separuh tubuh mereka ikut tertimbun material longsor. Sebelum kejadian, hujan tidak hentinya mengguyur daerah Caringin Bogor selama 5 jam, kemudian baru berangsur reda. Pas jam 12 mah udah reda, gitu. Udah kecil. Pas dari jam 6 sampai jam 11 mah gede, terus jam 12-nya reda, rintik-rintik doang. Sebelum kejadian, Ati sempat pergi ke toilet. Setelah itu ia kembali tidur bersama Fauzan, anak bungsunya. Kemudian Ati mendengar suara gemuruh dari arah tebing yang berada di sebelah rumahnya. Longsoran tanah itu langsung menimpa Ati dan Fauzan. Saat membuka kedua matanya, sebagian tubuh Ati sudah tertimbun material longsor. Pas bangun dari atas ya udah runtuh. Kirain aku kiamat sekarang ya. Ati kemudian berteriak minta tolong agar didengar oleh warga sekitar. Namun karena kejadian sudah larut malam, tidak ada seorang pun yang datang. Kemungkinan warga juga sudah tertidur pulas. Beruntung Ati bisa mengangkat kepalanya keluar dari dalam tanah, tapi badannya sulit bergerak karena tertimbun longsoran.
Kondisi gelap gulita tanpa penerangan karena arus listrik terputus terkena longsoran. Ati sempat mencari dan memanggil Fauzan dan tak lama kemudian ia mendengarkan teriakan suara anaknya itu. Akhirnya Ati berhasil ditolong oleh anaknya yang lain. Saat itu mereka sedang berada di dalam kamar dan tidak terkena longsoran. Sampai aku teriak minta tolong sama ini teteh ini ya, teh tolong, dia nggak ngedengar kan ya, dia kan jam segitu mah masih pulas tidur ya. Terus aku ditolongin sama anak, dibangunin, terus aku keluar lewat belakang nobres jendela, terus aku ngambil anak aku yang satu ya, digandeng keluar. Pada saat kejadian longsor itu di dalam rumah Ati ada 5 anggota keluarga. Di antaranya menantu, anak pertama dan anak kedua, serta Fauzan dan Ati. Beberapa jam setelah longsoran terjadi, pipa paralon yang mengalirkan air dari pegunungan pecah dan membuat rumah Ati kebanjiran. Keadaan ini membuat keadaan semakin parah karena longsoran tanah berubah menjadi gumpalan lumpur yang berbahaya. Terus kan banjir, langsung banjir. Air teh segini ya, kan dari air dari paralon merenan. Paralon kan 3, kan kalau air dari gunung dari paralon kenceng. Terus dari solokan 1. Terus aku ngungsinya di rumah sini sampai jam 6 pagi. Baru aku naik lagi ke atas lihat kondisi rumah. Setelah kejadian longsor, Ati pun langsung mencari Fauzan. Ia tidak menyangka bisa selamat dari peristiwa mencekam ini. Hingga kini Ati mengaku masih sangat trauma. Terus saya cari anak saya ya Bu ya. Saya sampai sekarang masih trauma. Ati merasa sangat sedih dan trauma bukan karena rumahnya tertimbun longsor, tapi Ati syok melihat Fauzan yang tertimbun longsor. Saat itu Ati sangat takut jika harus kehilangan anaknya. Tapi aku bukan rumah yang dipikirin. Aku kan takutnya anak aku kehilangan ya. Cuma ingat itu, Pak. Cuma ingat anak. Akibat musibah longsor yang menimpa rumah Ati, Jamila sang ponakan yang rumahnya berdekatan sempat kaget mendengar bibinya berteriak minta tolong. Ya, perasaannya sedih teh. Waktu itu malam saya juga kaget lihat itu anak sama bibi saya gitu ketimbun longsor, penuh sama badan-badan air sama itu lumpur-lumpur gitulah penuh badannya. Jamila tidak tega melihat tubuh Ati dan Fauzan penuh dengan tanah dan lumpur. Ia pun langsung membersihkan tubuh mereka dengan air bersih dari dalam rumahnya. Langsung saya dibersihin badan ke rumah saya, langsung bawa ke rumah saya, dibersihin badannya. Longsoran tebing juga menghantam rumah Jamila yang berdekatan dengan rumah bibinya Ati. Lumpur dan banjir memenuhi seluruh ruangan di dalam rumahnya. Jamila berharap musibah tanah longsor ini tidak terulang kembali. Ia juga menginginkan agar tebing yang ada di depan rumahnya ditanami pepohonan atau dibentuk beton tangga agar lebih kokoh. Pengennya sih gitu ten, lerengnya itu ditatap gitu lah, kayak tangga gitulah biar nggak longsor lagi, takutnya longsor lagi. Akibat kejadian itu membuat kondisi rumah Ati yang ditempatinya selama puluhan tahun hancur berantakan. Terjangan longsoran tebing itu hanya menyisakan 2 kamar yang berada di bagian belakang. Yang depannya hancur, semuanya roboh. Cuman ada yang kamar, ya kamar 2 aja yang itu. Yang dari situnya mah ambruk ke situ. Ati merasa khawatir bila hujan deras yang datang di malam hari, dirinya mengaku tidak bisa tidur. Ia takut kejadian tebing longsor akan terulang kembali. Nggak bisa tidur, kalau malam teh. Kalau malam hujan apa jam 8 apa jam 10 bangun. Kita mah duduk di senderan deket dapur gitu kan, dari situ mah nggak ada tebingnya nggak terlalu tinggi ya dari sebelah situ mah. Di situ ntar anak saya yang kecil kalau tidur dibangunin, yuk pindah ke sana. Takut
ada hujan gede, kita longsor lagi.